Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Kepada teman-teman, anak-anakku sekalian, madrasah online Yambul Ulum yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya banggakan, selamat sore, selamat menjalani ibadah puasa, selamat menunggu waktu buka puasa. Sambil menunggu waktu buka puasa, saya akan bercerita sedikit. Dulu zaman Bani Israel itu ada seorang yang sakti mandraguna. Dia bernama Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi ini memerangi orang kafir selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83, sekian bulan lah. Si Sam'un ini orangnya sangat sakti sekali. Kalau berperang pasti menang. Padahal senjatanya nggak macam-macam. Dia nggak membaca bom atau nggak membawa bom atau membawa meriam atau membawa jet tempur atau enggak. Dia hanya membawa senjatanya itu hanya rahang unta. Tapi menurut riwayat, kalau dia sudah memukulkan rahang untanya ini, maka orang kafir yang terbunuh tak terhitung. Saking saktinya Sam'un. Kalau di Indonesia diplesetkan bukan Sam'un ya, tapi Samson. Samson Betawi. Lalu orang-orang kafir ini merayu istrinya. Istrinya ini kebetulan non-muslim. Orang-orang kafir mendatangi istrinya dan berkata demikian. Cara Jawane kayak gini, Bu, nek sampean bisa mateni Sam'un, bojone sampean, engko sampean teko duit sing akeh. Kalau kamu bisa membunuh Sam'un, akan saya kasih uang yang banyak. Kata istrinya, aku nggak akan mampu. Ya udah, gini aja. Kamu yang ikat, nanti kami yang membunuh, kata orang kafir. Akhirnya si wanita ini, istrinya ini tergiur. Mungkin dia matre ya, sosok wanita yang matre, yang enggak mencintai suaminya seutuhnya. Maka sulit, repot nih kalau istri matre itu repotnya. Dia hanya cinta hartanya, enggak cinta suaminya. Semoga anak-anakku sekalian yang perempuan ini bukan murid-murid yang matre ya. Amin Allahumma amin. Jadi akhirnya si istrinya dikasih tali oleh orang-orang kafir. Dan ketika suaminya tidur, diikatlah kedua tangan dan kedua kakinya. Begitu Sam'un bangun, dia bilang, siapa ini yang mengikat saya? Kata istrinya, saya Mas, saya ingin mencoba panjenengan sekuat apa? Akhirnya betul, Sam'un terus mengerahkan tenaganya dan lepaslah tali itu. Talinya lepas. Lalu orang-orang kafir datang lagi membawa rantai. Coba nanti diikat pakai rantai aja, jangan pakai tali. Betul, ketika Sam'un tidur, diikat oleh istrinya dengan rantai. Begitu bangun, bilang lagi, siapa ini yang mengikat saya? Saya ingin menjajal kekuatan Abah, katanya. Akhirnya Sam'un mengerahkan tenaganya, lepaslah rantai itu.
Terus kata Sam'un, di dunia ini tidak ada yang dapat mengalahkan saya. Yang bisa mengalahkan saya atau kelemahan saya adalah jambul saya ini. Jambul, rambut kepala yang kucir lah. Jadi Sam'un itu punya jambul 8, kucir 8. Kalau saya diikat pakai ini, saya baru nggak bisa melepaskan diri, kata Sam'un. Akhirnya mendengar jawaban seperti itu, malamnya istrinya itu mengikat Sam'un dengan jambulnya itu. Jambul 8 yang 4 untuk mengikat tangan, yang 4 untuk mengikat kaki. Betul, ketika bangun Sam'un mengarahkan tenaganya, nggak bisa lepas. Hanya orang-orang kafir datang, terus Sam'un dibawa ke sebuah tempat. Di sebuah tempat, dalam satu riwayat diterangkan ada sebuah mungkin bangunan besar di mana tiangnya hanya satu di tengah. Terus Sam'un telinganya dipotong, lidahnya dipotong, matanya ditusuk. Akhir cerita, Sam'un itu nggak bisa berbuat apa-apa karena kesaktian sudah hilang. Sehingga akhir cerita Allah memberikan wahyu kepada Sam'un, apa yang kamu inginkan? Kata Sam'un, aku ingin kekuatanku kembali seperti semula. Akhirnya betul, terus kasih kekuatan oleh Allah, terus jambulnya bisa lepas, terus semua terus semuanya semua orang kafir yang ada di tempat tersebut itu kerobohan bangunan. Jadi Sam'un diikat di sebuah tiang besar, terus Sam'un diberi kekuatan besar oleh Allah, dikembalikan lagi, ditarik itu tiang, roboh semuanya meninggal, termasuk orang-orang kafir, termasuk istrinya juga meninggal. Nah, ini Sam'un. Mendengar cerita ini akhirnya sahabat merasa iri. Akhirnya Rasulullah munajat kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memberikan umur yang panjang kepada umat-umat terdahulu, sementara umat-umatku umurnya pendek-pendek. Bagaimana bisa mengimbangi ibadahnya umat-umat zaman dahulu seperti Sam'un ini? Akhirnya Allah menurunkan Lailatul Qadar, ya, di mana Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu malam kepastian. Artinya kepastian Allah itu digiring pada waktunya itu di malam Lailatul Qadar. Jadi bukan kok berarti Allah menentukan segala hal pada malam Lailatul Qadar, bukan. Karena Allah menentukan segala hal itu sudah di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Jadi Lailatul Qadar itu hanya realisasi atau penggiringan dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah pada Lauh Mahfuz, terus digiring pada waktunya, pada masanya di Lailatul Qadar itu. Jadi setiap Lailatul Qadar Allah menggiring takdir-takdirnya itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi jangan salah paham, bukan kok berarti pada malam itu semuanya ditakdirkan oleh Allah, bukan. Ya. Tapi pada malam itulah Allah menggiring takdirnya kepada waktunya, kepada tempatnya di malam itu. Ya. Paham apa enggak ini? Ini mungkin agak sulit dipahami. Saya juga keganggu sama anak-anak ini. Sebenarnya tadi sudah lagi on air, tapi terus ada rezeki datang. Terima kasih Mas Latif itu sudah ngirim buka ya, untuk buka. Terima kasih. Oke,
akhirnya putus. Nah ini mau lagi on air keganggu sama anak-anak lagi. Intinya begini, intinya Allah menentukan kepastian itu pada zaman azali ya, pada lauh mahfuz pada zaman azali dulu. Kemudian setiap Lailatul Qadar itu ketentuan yang ada di zaman azali di lauh mahfuz itu digiring pada waktunya, diposisikan pada tempatnya masing-masing pada malam Lailatul Qadar. Lah mungkin ada yang bertanya, kapan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Kalau ada orang yang menemui Lailatul Qadar itu supaya merahasiakan. Cuma para ulama itu niteni ya. Niteni seperti Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Ibnu Qasim Al-Uzi ini niteni bahwa kalau hari awal puasa ya, kalau awal puasa itu hari Jumat, maka biasanya Lailatul Qadar malam 29 Ramadan. Seperti kemarin kan awal Ramadan hari Jumat, maka Lailatul Qadar biasanya malam 29. Kalau awal Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar malam 21 Ramadan. Kalau awal Ramadan hari Ahad, maka Lailatul Qadar malam 27 biasanya. Kalau awal Ramadan hari Senin, itu biasanya tanggal 19. Lailatul Qadar 19 Ramadan. Kalau awal Ramadan hari Selasa, ya, maka biasanya Lailatul Qadar itu malam 25. Kalau awal Ramadan hari Rabu, maka biasanya Lailatul Qadar malam 27. Nah, kalau awal Ramadan hari Kamis, maka biasanya belasan ke atas pada hari ganjil. Berarti bisa tanggal 11, bisa 13, bisa 15, bisa 17. Itu biasanya demikian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.